Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Altaulahab dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi NIM 1801550022. Dosen pembimbing Rara C. Artati Rejeki SE.M.Com. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru SIM PPDB berbasis Microset di SMP Negeri 3 Butadi tahun 2023. Latar belakang dari skripsi saya adalah sekarang pendidikan merupakan sarana yang bersifat kelembagaan untuk perkembangan individu dalam hal pikiran dan pemahaman melalui tuntunan pembimbingan dan pengajaran, kata Muhbin Syah 1996. Peraturan pemerintah dalam Undang-Undang UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari definisi tersebut dapat disikapi dengan cara melakukan penjaringan secara maksimal saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sehingga diperoleh hasil yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sistem yang dapat diakses oleh calon orang tua atau peserta didik itu sendiri dengan mudah. Tujuan penelitian untuk membantu dan memahami penggunaan sistem informasi manajemen penerimaan peserta didik baru SIM PPDB berbasis Microsoft SNE via Projeti serta memudahkan bagi calon siswa baru dan orang tua siswa dalam mendapatkan informasi tentang sekolah atau memudahkan dalam mendaftar sekolah. Jenis penelitian dan metode penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian Research and Development R&D menurut Sugiono 2016. Metode penelitian Research and Development digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji efektivitas produk. Metode yang digunakan dalam pengembangan dan dari sistem lama ke baru yaitu Research and Development R&D dengan model waterfall adalah suatu proses pembuatan sistem informasi secara terstruktur dan berurutan dimulai dari studi kelayakan, investigasi, analis, perancangan, penerapan, perawatan yang dikatakan oleh Samijaya Sorasa 2017. Ini adalah skema sistem yang saya buat untuk pengaplikasian aplikasi nantinya yang berisikan variabel-variabel saling berhubungan dalam penyusunan ini dimulai dari variabel yang memiliki permasalahan yang mewakili permasalahan penelitian ini diawali dengan adanya permasalahan yang muncul, maka skema ini akan mewakilinya. Untuk mendapatkan atau memerlukan suatu solusi permasalahan tersebut, ada penyelesaian masalah adalah dengan mengembangkan sistem informasi manajemen penerimaan sistem didik. Use case diagram. Dari diagram yang saya jelaskan atau yang gambar di atas ini dapat dijelaskan berdasarkan penunjukan nomor sebagai berikut. User untuk masyarakat luas dapat digunakan handphone, smartphone masing-masing atau menggunakan PC laptop. Pastikan device yang digunakan dapat mengakses internet dengan mudah dan jaringan tersebut. Yang kedua adalah memastikan device yang digunakan sesuai spesifikasi kebutuhan hardware yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian user mengakses Microsoft dengan membuka browser dan mengakses platform s.id tentunya. Dengan link yang sudah disediakan oleh panitia dan informasi sudah disebarluaskan baik melalui media elektronik maupun media cetak. Yang ketiga, Microsoft berbasis platform s.id sudah dibuka dan diakses dengan sangat baik dan bijaksana. Yang keempat, admin sekolah dalam hal ini adalah panitia yang menerima peserta didik baru, menerima respon dari memasukkannya ke dalam database sekolah sehingga pengelolaan calon peserta didik baru akan berjalan dengan baik. Dan sini use case, contoh use case activity diagram. Use case activity diagram menggambarkan alur diagram dalam perencanaan sistem aplikasi penerimaan peserta didik baru.
Dalam activity ini akan digambarkan bagaimana alur sistem bekerja. Alur tersebut yang akan digunakan dalam proses pengaplikasian aplikasi untuk masyarakat luas dalam hal ini menjadi user. Untuk mengembangkan user interface akan dilakukan sesuai kebutuhan dengan melihat banyaknya user yang akan mempergunakan aplikasi. Ya, ini adalah desain interface yang saya buat contohnya. Sini saya akan menjelaskan pada baris pertama di tulisan hello yang akan bertuliskan identitas aplikasi ini, dan jika diklik pengguna akan diarahkan ke dalam aplikasi YouTube yang berisikan latar belakang atau profil sekolah. Terus yang kedua adalah tulisan angka 1 nanti akan berisikan informasi terbaru tentang visi dan misi sekolah, tata tertib sekolah, disertai dengan prestasi-prestasi sekolah. Agar lebih memudahkan, baris kedua tersebut jika diklik akan dialihkan ke dalam aplikasi YouTube yang menayangkan tentang video visi misi dan tata tertib atau prestasi sekolah tersebut. Yang ketiga, tulisan angka 2 menunjukkan tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan alur pendaftarannya. Untuk baris ketiga, jika link ditekan akan dialirkan kepada alamat Google Drive yang berisikan urai yang tentang tata cara pendaftaran peserta didik baru. Terus tulisan angka ketiga nanti akan berisi jurnal pendaftaran yang terdapat di SMP Negeri 3 Butadi agar user atau pengguna dapat mengontrol laju jurnal sehingga pemantauan ranking anak-anak untuk bisa mendaftar di SMP Negeri 3 Butadi dapat dipantau dengan baik. Terus tulisan angka 4 akan berisi link yang menunjukkan cara daftar ulang dengan mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan ketika nanti sudah diterima di SMP Negeri 3 ini. Mungkin hal ini akan meminimalisir penggunaan kertas dan lebih eh, lebih murah dalam biaya pendaftaran. Terus bagian paling bawah menunjukkan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh sekolah SMP Negeri 3 Purwodadi. Ini adalah tampilan interface, tampilan login user. Pada tampilan login user, disajikan tampilan muka awal sebelum mengakses ke link yang lain untuk mendapatkan informasi seputar sekolah yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Hal ini memudahkan para pengguna untuk dapat mencari informasi penting yang diperlukan seputar penerimaan siswa baru. Selain itu, memudahkan admin untuk menerima informasi balik dari pengguna saat user mengakses link tersebut. Ini contoh tampilan admin. Pada tampilan admin disediakan berbagai akses untuk mengedit serta melihat statistik penggunaan sehingga admin sekolah dapat dengan mudah menjurnalkan yang sudah mengakses link dan yang sudah mendaftar anaknya menjadi siswa baru di SMP Negeri 3 Purwodadi. Nah, ini secontoh pengujian aspek fungsionality. Dan ini hasilnya. Hasil dari aspek fungsional tadi. Dari hasil di atas dapat diketahui presentasi untuk masing-masing penilaian adalah sebagai berikut. Ya, 75, tidak 0. Setelah dilakukan pengujian untuk fungsional dapat hasil bawah sudah ditetapkan berjalan dengan baik adalah X sama dengan 1, 0/75. Keterangan X itu adalah fungsionality, A jumlah total fungsi ya yang tidak valid atau jumlah seluruh. Nah, jadi kita kalau mau diaplikasikan berarti X sama dengan 1, 0/75. Terus X berarti sama dengan 1. Berdasarkan rumus pengukuran implementasi fungsional tersebut, fungsional dikatakan baik jika nilai X lebih dari 0,5 atau mendekati 1. Berdasarkan hal tersebut, maka pengujian sistem aspek functionality dinyatakan layak. Soalnya di atas 0,5. Yang kedua adalah pengujian aspek usability. Ini adalah tabel rekapitulasi hasil pengajuan aspek usability.
skor total yang telah didapat kemudian dihitung untuk menentukan berikut penyelesaian akhir untuk pengajuan usability. Ini ya, ini tabel perhitungan skor total pengujian usability ya. Indeks 90%, jumlah skor total per nilai tertinggi dikali 100. Berarti ini sama dengan, kalau sesuai rumus sama dengan berarti 94,66%. Untuk menentukan kualitas menggunakan tabel kategori yang telah dibuat. Oke. Ini adalah faktor kualitas usability. Ini kualitas usability. Berdasarkan tabel di atas Sarai AHI 2017, maka hasil presentasi pengujian dengan nilai 94,66 yang tadi sebelumnya masuk dalam kategori sangat layak dan memenuhi akses usability. Terus ini hasil pengujian. Untuk hasil pengujian pembahasannya, untuk aspek fungsional yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan pengujian fungsional didapat nilai fungsional dengan presentasi 100% dari skor tersebut, maka kualitas perangkat lunak dari sisi functionality dapat dikatakan baik dengan X lebih dari 0,5 dan mendekati angka 1. Dari hal tersebut, maka sistem informasi manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis web di SMN Negeri Purwodadi layak digunakan untuk mendukung pengelolaan kegiatan penerimaan PDB sistem telah lolos dalam uji fungsionalitas. Terus yang kedua, pembahasan hasil pengujian aspek usability. Berdasarkan hasil pengujian kualitas perangkat lunak pada aspek usability menghasilkan skor total nilai 2.698 yang dikonversikan ke dalam skala indeks mendapatkan nilai sebesar 94,66%. Kemudian presentasi sebesar 94,66% dimasukkan ke dalam skala kualitatif menghasilkan skala penilaian sangat layak, sehingga dapat disimpulkan sistem informasi manajemen penerimaan peserta baru sudah memenuhi aspek usability, dinyatakan layak untuk digunakan user. Kesimpulannya adalah dari skripsi saya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen penerimaan peserta didik baru SIM PPDB berbasis web di SMN Negeri 3 Purwodadi dikembangkan menggunakan PHP dan berdasarkan model pengembangan waterfall, yaitu 1. Studi kelayakan, 2. Investigasi, 3. Analis, 4. Perancangan, 5. Penerapan, 6. Peninjauan, dan perawatan. Sistem ini dapat mengolah data kepala sekolah, data profil sekolah, data calon PDB, dan mengolah kegiatan pendaftaran penerimaan peserta didik baru seperti informasi jadwal, pendaftaran jurnal, serta beberapa informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penerimaan sistem peserta didik baru. Hasil pengujian kualitas perangkat lunak aspek usability skor yang menghasilkan skor total nilai 2.698 yang dikonversikan ke dalam skala indeks mendapatkan nilai sebesar 94,66%. Kemudian presentasi sebesar 94,66% dikonversikan ke dalam skala kualitatif menghasilkan skala penilaian yang sangat layak. Yang artinya berarti aplikasi ini sudah disimpulkan sistem informasi manajemen ini aplikasi ini sudah sangat memenuhi aspek usability dan layak sangat digunakan untuk user. Dan terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi saya. Bila ada kata-kata salah atau gimana, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.